Saya dapat dimengerti juga. Tapi tadi sudah ada kata kuncinya coexist. Itu apa namanya yang sangat menarik. Kalau dari sisi saya melihatnya dari sisi industrinya Pak. Yaitu sebagaimana tadi disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan Cilemaya adalah untuk terciptanya efisiensi logistik nasional. Nah, kalau saya di dunia praktisi, maka saya akan melihat salah satu sisi saja yang mungkin telah disebutkan tadi semuanya oleh Ibu Ina. Artinya begini, bahwa kalau kita melihat jalur internasional, ya, terus terang saja kita sekarang tidak memiliki satu maskapai yang memang memberikan layanan ke seluruh dunia. Mungkin dulu ada Jesuri Lloyd ya, sampai dengan Jerman, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin nyaris tak terdengar namanya. Ada juga Samudra Indonesia. Samudra Indonesia, tapi tidak banyak yang dilayani. Itu satu. Kemudian, adapun yang sekarang terjadi, dunia shipping kita adalah menjadi agen-agen dari pelayaran internasional. Ya, sebutkan itu pasti dia adalah perusahaan pelayaran internasional yang memang bergerak di internasional, kecuali itu untuk yang domestik. Nah, yang domestik ambil porsi dari proses internasional sebagai feeder untuk ke Indonesia. Ya. Jadi dalam hal ini seperti tadi, kalau nanti itu diperbandingkan yang kondisi sekarang, rute perjalanan internasional, routing international shipment itu antara dia via Singapura yang menjadi hubnya itu, yang kedua via Malaysia dengan berbagai pelabuhannya, Tanjung Pelepas, Port Klang, kemudian dengan Taipei ya, Taiwan itu perusahaan besar Asia di sana, kemudian juga Hong Kong itu juga ada. Jadi rutenya seperti itu. Dan kecenderungan dengan yang sekarang ini di industri, semua pelayaran dengan kondisi sekarang efisiensi dia melakukan joint atau alliance ya. Di antaranya ada Six Alliance, yaitu antara Costco, kemudian K-Line, ada Evergreen ya. Kemudian ada lagi 3 gabungan. Nah, itu mereka dengan membangun satu kapal dengan kapasitas besar 10.000 TEUs. Yang terakhir itu Zhonghai bangun kapal dia sebesar 9.000 TEUs. Nah, kalau dari sisi bisnis perkapalan, tentu mereka tidak akan terlepas daripada barang rute mana yang akan dia lari, berapa banyak yang akan dia bawa, kemudian berapa banyak pula yang akan itu diturunkan. Nah, kaitannya dengan tadi Cilemaya tadi, ya kan sekarang tadi memang kalau dilihat dari kebutuhan sisi kapasitas Tanjung Priok memang sudah sangat tidak memadai, itu perlu perluasan. Tetapi ada hal lain tadi dengan rute internasional tadi, kecuali kalau si Priok itu akan digantikan oleh Cilemaya, sehingga dari pelabuhan-pelabuhan internasional itu langsung ke Cilemaya mungkin ya. Itu secara kos akan tadi disebutkan oleh Pak Adolf, hanya perbedaan kecil dari Singapura ke Priok dibanding dengan Singapura ke Cilemaya. Tetapi kalau nanti itu ternyata dari Singapura dari Priok dari Singapura, kemudian dari hub-hub internasional ke Cilemaya dulu, kemudian baru ke tempat-tempat yang lain, maka secara ekonomi juga akan ada tambahan biaya juga. Misalkan untuk yang sektor ke Cilemaya, untuk men-serve wilayah di daerah Jakarta, karena komoditinya itu sangat bervariasi. Ada yang komoditi raw material, betul itu di daerah kawasan timur, pabrik baju semua. Tapi ada juga yang komoditi yang memang retail produk, itu hampir semua itu Jakarta ke sini. Dia nggak akan mau ke Cilemaya. Nah, itu beban-beban yang akan terbayang dari sisi cost, efisiensi cost dari sisi ekonominya. Nah, di samping itu maksud saya karena tadi pelayaran internasional akan melihat potensi di mana dia akan drop kapal, tentu dia akan hitung berapa dia angkut, berapa dia akan turun. Dia tidak akan mau singgah di Priok, kemudian singgah lagi di Cilemaya.
kalau tidak ada muatan yang cukup.